Pemirsa, sebuah pohon besar tumbang di lokasi wisata Petirtaan Jolotundo, Desa Seloliman, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto pada Minggu petang. Pohon tumbang menimpa warung yang penuh dengan pengunjung. Akibatnya 3 pengunjung tewas di lokasi dan 5 pengunjung lainnya luka berat. Inilah rekaman video amatir sesaat setelah pohon tumbang menimpa warung di lokasi wisata pemandian Jolotundo, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Akibat peristiwa ini, seorang pengunjung tewas di lokasi kejadian. Warga dan petugas Polsek Trawas yang datang ke lokasi berusaha menolong korban untuk dibawa ke klinik terdekat. Sementara korban tewas langsung dievakuasi dengan mobil polisi ke rumah sakit. Namun dalam perjalanan, 2 orang korban tewas sehingga total korban jiwa mencapai 3 orang dan sejumlah lainnya luka-luka. Kritis itu. Jadi kalau penyebabnya Pak, pohon tumbang. Ya penyebabnya sudah diadakan mitigasi sebetulnya. Sudah diingatkan ini dari jajaran perhutani ada, dari Pak Kapolsek, dari Pak Danramil semuanya ada. Pemirsa, diduga nekat melintas saat petugas akan merobohkan pohon dalam rangka perbaikan drainase, sebuah mobil tertimpa pohon. Tidak ada korban jiwa, namun mobil alami kerusakan. Diduga mengabaikan peringatan dan nekat melintas, sebuah mobil tertimpa pohon yang sengaja dirobohkan dalam rangka perbaikan drainase di Tawangsari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Padahal petugas sudah memberikan peringatan agar kendaraan berhenti. Akibatnya mobil putih ini alami kerusakan, sementara tidak ada korban jiwa dalam insiden yang lantas viral di media sosial ini. B1573. Kode alam. Sementara itu, pemirsa, sebanyak 255 warga Loksukon, Aceh Utara masih terisolir banjir yang mengepung sejak 2 hari yang lalu. Akibatnya aktivitas warga lumpuh. Warga pun terpaksa mengungsi ke rumah ibadah yang tidak terdampak banjir. Banjir setinggi 30 hingga mencapai 1 meter ini masih merendam Desa Rayuk, Kecamatan Loksukon, Aceh Utara. Akibat banjir, aktivitas warga menjadi terhambat. Warga hanya bisa mengandalkan perahu untuk beraktivitas menembus banjir. Sebagian warga memilih bertahan di rumah mereka dan menunggu datangnya bantuan kemanusiaan. Sementara sebagian lainnya memilih mengungsi di rumah ibadah yang tidak terdampak banjir. Petugas juga terus berusaha menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban banjir. Ya, pemirsa, sudah 3 pekan banjir di Sintang, Kalimantan Barat belum juga surut. Banjir yang melanda 12 kecamatan melumpuhkan aktivitas masyarakat. Meski debit air sempat turun, banjir masih merendam Sintang, Kalimantan Barat. Hampir seluruh wilayah permukiman warga terendam, bahkan banjir juga merusak 5 jembatan dan fasilitas rumah ibadah. Perekonomian warga pun terganggu karena akses transportasi dalam kota yang lumpuh, sehingga warga harus menggunakan perahu dan menaiki truk untuk menjalankan aktivitasnya. Akibat banjir yang terjadi sejak 21 Oktober lalu ini, puluhan ribu warga harus mengungsi. Guna memenuhi kebutuhan makanan dan kesehatan warga, BPBD Sintang mengoperasikan 5 pos lapangan. Korban terdampak banjir di wilayah Sintang juga dirasakan Kartini. Ibu ini terpaksa melahirkan di atas perahu kayu saat perjalanan menuju ke puskesmas Sungai Durian menggunakan perahu. Di tengah perjalanan, Kartini merasakan kontraksi hebat hingga terpaksa melahirkan di atas perahu hanya dibantu warga dan peralatan seadanya. Beruntung, sang ibu selamat melahirkan bayi perempuan dengan berat 3,1 kg.
Saat ini Kartini dan bayinya berada di Puskesmas Sungai Durian untuk mendapatkan perawatan medis. Perempuan tinggal dengan saya. Jadi tepatnya di mana waktu Ini Dedek? melahirkan itu di jalan itu pantai dekat Lapter di simpang Lapter sini nih. Oh, udah dekat ya. Udah dekat dengan simpang Lapter. Cuma itulah udah lama kan udah keluar ininya kan hari-harinya belum lepas. Jadi nunggu itulah makanya manggil. Pemirsa, tingginya intensitas hujan dan banjir kiriman mengakibatkan banjir di kota Palangkaraya kian bertambah parah. Sebagian warga telah mengungsi, sementara sebagian lagi memilih tetap bertahan di rumahnya yang kebanjiran. Banjir masih terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kasawan Anoy, Cikan Raya, menjadi salah satu wilayah terparah yang diterjang banjir selama beberapa hari terakhir. Pagi tadi ketinggian air rata-rata hampir mencapai 1 meter. Meski demikian, tak sedikit warga setempat yang tetap memilih bertahan di rumahnya dengan alasan menjaga harta benda mereka. Akibat banjir ini, jalan utama lumpuh dan warga sulit beraktivitas. Sehingga para warga yang ingin mengungsi harus mengangkut barang menggunakan perahu. Pemirsa, bagaimanakah kondisi terkini banjir di Palangkaraya, Kalimantan Tengah? Sudah bergabung bersama kami Kepala BPBD Palangkaraya, Ibu Emi Abriani. Halo, selamat siang Ibu Emi Abriani. Selamat siang, Bapak. Iya, Ibu Emi mungkin bisa dijelaskan kepada kami kalau kemarin banjir di Palangkaraya malah tidak surut, malah makin meninggi. Lalu bagaimana dengan kabarnya pada pagi hari ini? Ya, banjir yang terjadi di kota Palangkaraya pada saat ini bukannya malah menurun tetapi malah naik. Jadi saat ini posisinya ada di 17 kelurahan yang mengalami kenaikan debit air. Ibu, kalau kondisi cuaca di sana sendiri seperti apa Ibu? Apakah terus turun hujan atau bagaimana? Untuk kondisi cuaca, tadi malam dari pukul 9 sampai subuh tadi, ini ada hujan deras. Dan saat ini memang cuaca agak cerah tetapi masih berawan, masih mendung. Ya Ibu Emi, selain intensitas hujan yang mungkin terus turun di sana, apa sih Bu penyebab banjir di Palangkaraya ini sulit untuk surut? Jadi memang rata-rata penyebab banjir di kota Palangkaraya selain karena hujan deras juga adanya aliran air dari Sungai Rungan dan Sungai Kahayan dari hulu ke hilir. Jadi aliran sungai itu justru ke Palangkaraya sehingga menyebabkan sangat sulit untuk segera surut. Nah Ibu, apakah alasan itu juga, aliran dari sungai itu juga yang menyebabkan Palangkaraya hampir tiap tahunnya ini menjadi langganan banjir? Betul. Jadi kalau ada kenaikan debit air daerah Rungan dan Kahayan, sungai tersebut, apabila di daerah hulu itu hujannya cukup deras, maka aliran airnya akan mengalir ke kota Palangkaraya. Oke, jadi masalahnya lagi-lagi balik lagi ke saluran air atau drainase ya Bu ya? Betul, ya di sungai-sungai. Nah, kalau ini antar kabupaten. Nah, kalau BPBD sendiri ini udah bekerja sama dengan pemerintah setempat belum tentang adanya saluran air ini? Apakah harus diperbaiki atau bagaimana ke depannya? Ya, dari BPBD sendiri sudah menyampaikan kepada Bapak Wali Kota agar segera ada komunikasi baik antar daerah maupun lewat Bapak Gubernur. Nanti akan mengambil kebijakan secara menyeluruh untuk perbaikan daerah aliran sungai tersebut. Kalau tanggapannya sejauh ini pemerintah setempat gimana Ibu tentang adanya saluran air ini yang harus diperbaiki? Jadi memang belum ada komunikasi untuk hal ini. Karena memang kita masih fokus terhadap penanganan terhadap warga masyarakat yang terdampak banjir. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak Ibu Emi Abriani selaku Kepala BPBD Palangkaraya. Kami doakan semoga banjir di Palangkaraya cepat surut ya Bu ya. Terima kasih Ibu, sehat selalu Ibu Emi. Ya pemirsa, banjir merendam sejumlah wilayah di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah tak menyurutkan niat warga untuk menggelar resepsi pernikahan. Meski tamu dan undangan harus menembus banjir, acara resepsi pernikahan tetap berjalan dengan lancar. Banjir setinggi 50 cm ini tidak menghalangi niat para undangan untuk hadir dan menyaksikan resepsi pernikahan yang digelar usai ini di Jalan Mendawai 1 Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Para tamu rela diangkut dengan perahu karet menuju ke lokasi resepsi. Tuan rumah tetap melaksanakan resepsi pernikahan lantaran sudah terlanjur menyampaikan undangan. Sementara banjir melanda 1 hari sebelum resepsi digelar.
Meski digelar di tengah banjir, acara resepsi tengah tetap berjalan dengan lancar. Ya, pemirsa, prihatin dengan maraknya korban pinjol. Basnas siapkan skema bantuan. Seperti apa informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.